Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Diah Ayu Oktaviawati dengan NIM 210330009 dan rekan saya Anissa Azahra dengan NIM 210330005. Di sini kami akan membuat alat peraga mata pelajaran fisika SMA dengan materi gelombang transversal pada tali. Nah, untuk mengetahui cara pembuatannya, pastikan teman-teman tetap stay di video kami ya. Let's go! Untuk peralatan yang digunakan, yang pertama itu paralon dengan ukuran 1 meter, yang kedua 2 buah paralon dengan ukuran setengah meter, dan ini sebagai alasan untuk paralonnya nantinya, ini untuk penghubung paralon satu dengan yang lainnya. Baiklah, untuk bahan-bahan selanjutnya yaitu kami menggunakan stik es krim, 1 buah spidol, pisau untuk melubangi stik es krimnya nanti, pemutar, dan tali atau benang nilon. Nah, untuk langkah yang pertama kita rangkai peralatannya atau paralonnya, kita sambungkan antara paralon satu dengan yang lainnya menjadi sebuah nantinya batang statis. Jadilah seperti ini. Baiklah, untuk stik esnya kita bagi 2 menggunakan penggaris. Nah, setelah dibagi 2, nanti yang setengahnya akan kita beri warna merah. Beri warna ya semuanya. Selanjutnya yaitu kita akan memberi lubang memasukkan benang nantinya seperti pada seperti ini ya. Itu lubangnya akan kita masukkan benangnya nanti. Selanjutnya kita masukkan benang tadi ke stik es yang sudah diberi lubangnya ya. Stik esnya selesai disusun pada tali, kemudian dipasang ke batang statif seperti ini. Setelah menyusun stik es krim ke dalam benang, kemudian kita tancapkan atau kita ikat ke batang statifnya menjadi susunannya seperti ini. Nah, ini dengan panjang tali 1 meter kita akan melakukan pengambilan datanya. Sekarang kita akan mengambil data untuk panjang tali 1 meter. Yang data pertama lambda satunya. Di sini kita akan mencari untuk lambda 1 2 perut dan 3 simpul.
Selanjutnya kita akan mencari lambda 2, di mana lambda 2 ini terdapat 3 perut dan 4 simpul. Di mana untuk lambda 2 ini frekuensinya yaitu 1,5 putaran. Dimana ini sudah terdapat ya, ini simpul, perut, simpul, perut, simpul, perut. Berarti perutnya ada 3 perut dan 4 simpul untuk lambda 2-nya. Selanjutnya kita akan mencari lambda 3, di mana lambda 3 ini terdapat 4 perut dan 5 simpul. Untuk frekuensi pada lambda 3 ini yaitu 2 putaran. Nah, di sini dapat teman-teman lihat secara jelas. Sini simpul, perut, simpul, perut, simpul, perut dan simpul, perut. Dimana jelas ya di perutnya sebenarnya. Nah, ini merupakan untuk lambda 3. Nah, untuk frekuensinya tadi kita mau mengatur putarannya ini sebanyak 2 putaran. Sekarang kita akan mengukur lambda 1 untuk talinya 1/2 meter. Dimana untuk mencari lambda 1-nya dengan frekuensi 1 putaran. Nah, di sini terlihat jelas oleh teman-teman. Di sini perut, di sini simpul dan di sini perut. Ini untuk frekuensinya tadi diatur yaitu 1 putaran. Sehingga untuk lambda 1 dengan frekuensi 1 putaran itu sudah didapat. Selanjutnya kita akan mencari lambda 2 untuk tali 1/2 meter. Dimana lambda 2-nya dengan frekuensi yaitu 2 putaran. Nah, di sini dapat teman-teman lihat untuk frekuensi yang kita atur yaitu 2 putaran tadi menghasilkan lambda 2-nya yaitu perut, simpul, perut, simpul, perut. Yang artinya ketika kita mengatur frekuensinya di 2 putaran maka terbentuklah lambda 3. Nah, untuk mengetahui cara putarannya ini kan ada warna merah itu di bawah. Setiap di bawah terus kembali lagi ke bawah itu merupakan 1 putaran. Selanjutnya kita akan mencari lambda 3, di mana untuk lambda 3 terdapat 4 perut dan 5 simpul. Nah, setelah kita dapatkan di sini frekuensinya yaitu 3 putaran. Mana sudah terbentuk ini Perut, simpul, perut, simpul, perut, perut, simpul, perut, simpul, perut, simpulnya guys. Nah, untuk materi yang pertama tentang tujuan, alat bahan, teori dasar dan prosedur eksperimen yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anissa Azahra. Kepada Anissa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tujuan dari eksperimen gelombang transversal pada tali. Yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep dan ciri-ciri gelombang transversal secara umum. 2. Menjelaskan konsep simpul, perut, dan panjang gelombang pada gelombang berdiri. 3. Mengamati dan menentukan hubungan antara frekuensi, cepat lambat gelombang, dan panjang gelombang.
Alat dan bahan yang digunakan ialah yang pertama pipa, yang kedua penyambung pipa, yang ketiga tali, yang keempat stik es krim, yang kelima pemutar tali, 6 spidol, dan 7 pisau. Berikut teori dasar. Gelombang berdiri atau gelombang stasioner dihasilkan oleh penambahan dua gelombang berjalan. Keduanya memiliki panjang gelombang dan kecepatan yang sama, tetapi merambat dalam arah yang berlawanan melalui medium yang sama. Gelombang transversal pada dasarnya adalah suatu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Dalam gelombang transversal, media memiliki partikel yang bergetar dalam arah tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Nah, berikut pada gambar 5.1 merupakan gambar foto gelombang berdiri. Gambar 5.1 menunjukkan sistem seperti itu di mana vibrator mekanik menghasilkan gelombang pada string yang bergerak ke kanan dan refleksi dari ujung tetap menghasilkan gelombang bergerak kiri. Gelombang berdiri memiliki ciri adanya titik-titik yang tidak bergetar disebut dengan simpul pada jarak-jarak tertentu dan adanya titik-titik yang memiliki amplitudo maksimum pada jarak-jarak tertentu disebut dengan perut. Nah, berikut pada gambar 5.2 yaitu gelombang berdiri transversal. Pada gambar 5.2 ini jarak simpul ke simpul atau jarak dua simpul berurutan adalah setengah dari panjang gelombang atau setengah lambda. Jarak antara tiga simpul berurutan sama dengan lambda. Begitu pula jarak antar perut. Nah, untuk setiap gelombang dengan panjang gelombang dan frekuensi F, kecepatan V yaitu dirumuskan dengan V sama dengan lambda dikali F dan lambda sama dengan V dikali T. Selanjutnya yaitu prosedur eksperimen. Yang pertama prosedur yang dilakukan ialah menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. 2. Mengambil satu stik es dan dibagi menjadi dua bagian sama rata. Nah, di masing-masing bagian, pada bagian tengahnya diberi jarak 1 cm untuk dilubangi. Yang ketiga, melubangi semua stik es menggunakan paku. Setelah itu, memberi warna pada salah satu sisi stik es. 4. Merangkai semua stik es ke benang. 5. Setelah stik es dirangkai, kemudian memasang ujung benang ke pipa yang sudah dilubangi. 6. Memasang skrup pemutar pada pipa yang sudah dilubangi. 7. Stik es paling ujung dipasang ke skrup pemutar. 8. Mengatur jarak masing-masing stik es. 9. Memutar skrup sehingga membentuk gelombang dan kemudian mengambil data dan menuliskannya pada tabel data. Sekian pembahasan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Zahra yang telah menjelaskan tentang tujuan, alat bahan, teori dasar, dan sampai pada prosedur eksperimennya. Selanjutnya yaitu penjelasan untuk tabel data, pengolahan data, serta pembahasan dan kesimpulan yang akan saya jelaskan. Nah, untuk tabel datanya bisa rekan-rekan lihat di slide bahwa kami memvariasikan panjang tali, yaitu kami memvariasikan dua, yaitu 1 meter dan 0,5 meter, kemudian frekuensinya, dan nanti akan didapatkanlah lambda 1 dan V1 atau kecepatannya. Nah, kami mengambil mulai dari lambda 1, lambda 2, hingga lambda 3. Dan diperolehlah data-data seperti yang ada pada tabel.
Baiklah, untuk pengolahan datanya, yang pertama kita akan olah untuk panjang tali 1 meter. Nah, untuk panjang tali 1 meter dengan F1-nya kita variasikan frekuensinya itu 1 putaran, maka untuk lambda 1-nya itu merupakan L. Jadi sehingga lambda 1-nya itu kan karena L-nya tadi panjang talinya atau L-nya itu 1 meter, sehingga lambda 1-nya merupakan 1 meter. Sehingga kita bisa cari V1-nya lambda 1 kali V1. Nah, sehingga V1 didapatlah 1 dikali 1, yaitu 1 meter per sekon. Kemudian yang kedua, frekuensi kedua kita memvariasikannya 1,5 putaran, sehingga lambda 2-nya bisa kita cari 2/3 L, dimana 2/3 dikali 1 meter sama dengan 0,6 meter. Sehingga dapat kita cari V2-nya yaitu lambda 2 V2, sehingga 0,6 kali 1,5 sama dengan 0,9 meter per sekon. Nah, kemudian untuk frekuensi yang ketiga itu 2 putaran, dimana lambda 3-nya diperoleh setengah L, sehingga setengah kali 1 yaitu 0,5 meter, sehingga kecepatannya dapat diperoleh lambda 3 V3 sehingga 0,5 kali 2 yaitu 1 meter. Setelah itu yaitu kita akan menghitung panjang tali 0,5 meter. Nah, untuk frekuensi pertama yaitu 1 putaran, lambda 1-nya itu L, sehingga diperolehlah karena panjang tali atau L-nya 0,5, maka lambda 1 diperoleh 0,5 meter. Kemudian V1-nya 0,5 dikali 1 yaitu 0,5. Dan untuk data kedua yaitu frekuensinya 2 putaran, untuk lambda 2-nya yaitu 2/3 L, 2/3 dikali 0,5 yaitu 0,3, sehingga V2-nya diperolehlah 0,6 meter per sekon. Selanjutnya frekuensi yang ketiga yaitu 3 putaran, sehingga setengah L merupakan 0,25 meter, sehingga untuk frekuensinya untuk kecepatannya atau V3-nya diperoleh 0,75 meter per sekon. Nah, selanjutnya pada pembahasan ini yaitu pada percobaan dilakukan pengambilan data tadi sebanyak 2 kali. Yang pada percobaan pertama itu dengan panjang tali 1 meter, untuk kita mengambil dari keadaan atas pertama, kedua, dan keadaan atas ketiga. Begitupun untuk panjang tali 0,5 meter. Nah, berdasarkan data dan perhitungan yang telah kita olah atau pengolahan data tadi, kita dapat mengetahui hubungan antara cepat lambat gelombang dan frekuensi, serta hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi pada gelombang tali transversal. Nah, untuk hubungan antara cepat lambat gelombang dengan frekuensi yaitu berbanding lurus, di mana seperti terdapat dalam grafik, semakin cepat lambat gelombang maka frekuensinya semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin frekuensinya semakin kecil maka cepat lambatnya pun semakin kecil. Nah, ini percobaan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan teori, di mana dapat kita buktikan dari rumusnya V sama dengan lambda kali F, di mana V itu merupakan cepat lambat gelombang, lambda panjang gelombang, dan frekuensi merupakan dan F itu merupakan frekuensi, sehingga dapat dilihat V itu berbanding lurus dengan frekuensi. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi adalah berbanding terbalik. Nah, dapat kita lihat dari grafik, semakin besar frekuensinya, semakin besar panjang gelombangnya, maka frekuensinya pun akan semakin kecil, dan semakin kecil panjang gelombangnya maka frekuensinya akan semakin besar. Nah, percobaan yang sudah kita lakukan ini juga itu sudah sesuai dengan teori. Nah, terbukti bahwa dari rumus yaitu lambda sama dengan V per F, di mana lambda yaitu berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, lambda ini merupakan panjang gelombangnya.
Baiklah, sehingga dari percobaan yang telah kami lakukan dapat diambil sebuah kesimpulan untuk gejala dan ciri-ciri gelombang transversal itu memiliki tiga pembagian. Yang pertama, gelombang transversal itu memiliki arah getaran yang tegak lurus dengan perambat gelombang, dan yang kedua ada puncak dan ada lembah yang bergerak ke atas dan ke bawah tegak lurus, atau bisa kita sebut dengan perut dan simpul, dan yang ketiga itu merambat di udara. Selanjutnya, simpul merupakan titik tetap dalam gelombang berdiri, di mana amplitudo gelombang selalu 0. Sedangkan untuk perut merupakan titik dalam gelombang berdiri, di mana amplitudo gelombang mencapai nilai maksimum. Nah, panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang setara dalam gelombang berdiri. Nah, kemudian untuk hubungan antara frekuensi cepat terambat dan panjang gelombang dapat kita ketahui bersama-sama dan sudah dijelaskan bahwa dapat memiliki persamaan V sama dengan lambda kali F, yang artinya hubungan cepat terambat gelombang dengan panjang gelombang dapat kita ketahui dari persamaan V sama dengan lambda kali F, sehingga hubungan antara panjang gelombang dengan cepat terambat gelombang berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan frekuensi, yaitu lambda sama dengan V per F. Kemudian hubungan antara frekuensi dengan cepat terambat gelombang itu berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang, atau bisa kita tuliskan dengan F sama dengan V per lambda. Nah, jadi sesuai dengan kesimpulan ini dapatlah kita tarik sebuah garis besarnya bahwa eksperimen atau percobaan yang telah kita lakukan dengan alat peraga yang telah kami sudah sesuai dengan teori, atau dengan kata lain bahwa alat ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran SMA atau sudah berhasil. Begitulah kira-kira pembuatan alat peraga gelombang transversal pada tali dan pengambilan datanya.